Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika kalian semua sehat. Sebelum mulai kegiatan pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa bisa dipimpin oleh ketua kelasnya. Baik, berdoa sudah selesai. Jadi sebelum memulai kegiatan pun, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Karena ini masih masa pandemi, sekolah masih dilaksanakan melalui rumah masing-masing, sehingga kita belum bisa bertatap muka secara langsung. Tetapi tidak apa-apa ya anak-anak, karena kita masih belajar bersama melalui media virtual ini, yaitu Google Meet. Untuk anak-anak, tetaplah semangat agar cita-cita bisa dapat tercapai. Jangan lupa anak-anak tetap jaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Untuk fresh link akan dikirimkan dulu di WhatsApp group. Silahkan nanti bisa diisi ya. Oke, selanjutnya mari kita mendengarkan dan bernyanyi bersama lagu Garuda Pancasila. Nah, dari lagu Garuda Pancasila, kita dapat mengetahui nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu satu, memiliki sikap yang berani, yang kedua, rela berkorban, dan yang ketiga, semangat yang membara. Di sini Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu siswa mampu menjelaskan morfologi dari hewan dan tumbuhan serta fungsinya. Yang kedua, siswa dapat membuat gambar bentuk dari tubuh tumbuhan dan hewan. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, di sini Bu Guru mau bertanya, siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin mengenai fungsi dari batang? Ya, berarti Mbak Afifah. Fungsi dari batang yaitu satu, menghubungkan bagian akar, daun, dan buah sekaligus menopang tubuh tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Yang kedua, menyalurkan zat makanan dari daun hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan yang terakhir, sebagai tempat letaknya bagian tumbuhan seperti akar, daun, bunga, dan buah. Baik, sekarang Ibu akan menampilkan video yang berisi penjelasan mengenai struktur bagian-bagian tubuh tumbuhan.
Pagi teman-teman, siapa yang suka menanam tumbuhan? Tumbuhan apa yang kalian pelihara di rumah? Tumbuhan apa yang kalian pelihara di rumah? Apakah kalian memelihara pohon yang besar atau tanaman hias di dalam pot? Tumbuhan di sekitar kita berjasa untuk manusia loh, karena tumbuhan menghasilkan gas oksigen untuk kita hirup saat bernafas. Apakah kalian sudah tahu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya? Yuk kita cari tahu dengan menyimak video berikut ini. Bentuk tumbuhan beraneka ragam, tetapi secara umum tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh yang sama. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi masing-masing. Perhatikan gambar berikut. Bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Ada yang berbeda untuk beberapa jenis tumbuhan. Macam-macam akar diantaranya akar tunggang, akar serabut, akar gantung, akar nafas, akar pelekat. Akar tunggang berupa akar utama yang tumbuh lurus ke bawah dan merupakan kelanjutan dari batang. Akar-akar yang lain merupakan cabang dari akar tunggang. Akar tunggang ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Contohnya mangga, jambu, jeruk, rambutan, dan masih banyak lagi. Akar serabut berupa akar yang berukuran kecil dan tumbuh di pangkal batang. Ukuran semua akar hampir sama besar dan sama panjang. Akar serabut ini dimiliki oleh tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, kelapa, bawang putih, bawang merah, dan sebagainya. Akar gantung tumbuh dari batang ke arah tanah, contohnya pada pohon beringin. Akar napas tumbuh keluar pada batang bagian bawah. Akar napas ini contohnya pada tumbuhan bakau dan pandan. Akar pelekat adalah akar yang tumbuhnya di sepanjang batang, gunanya untuk menempel di tembok, kayu, atau tanaman yang lain. Dapat kalian lihat pada tumbuhan sirih. Fungsi akar pada tumbuhan. Yang pertama, menopang atau mengokohkan tumbuhan. Kedua, tempat penyerapan air dan unsur hara. 3. Menyimpan cadangan makanan seperti pada wortel, kentang, ubi. Yang keempat, sebagai sistem respirasi seperti pada pohon beringin dan pohon bakau. Bagian tumbuhan berikutnya yaitu batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, tempat tumbuhnya cabang dan ranting. Batang memiliki fungsi sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi untuk pengangkut mineral dan air dari akar menuju daun. Batang juga mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Selanjutnya, daun. Fungsi daun pada tumbuhan yang pertama sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Yang kedua, fungsi daun sebagai organ pernafasan. Daun bernafas melalui mulut daun atau stomata. Yang ketiga, sebagai tempat terjadinya transpirasi. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Daun memiliki bentuk yang bermacam-macam, yaitu menyirip, menjari, sejajar, melengkung. Bunga menjadi salah satu bagian tumbuhan yang penting. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Ada berbagai macam bunga yang dimiliki oleh tumbuhan. Secara umum, bagian-bagian bunga yang lengkap meliputi tangkai bunga, kelopak bunga, dasar bunga, mahkota, benang sari, dan putik. Putik dan benang sari adalah bagian bunga yang berperan sebagai alat perkembangbiakan. Alat perkembangbiakan betina diwakili oleh putik, dan alat perkembangbiakan jantan diwakili oleh benang sari. Setelah berbunga, pada umumnya tumbuhan berbuah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji dan juga berfungsi sebagai cadangan makanan selama proses perkecambahan. Contohnya, buah apel, buah mangga, buah alpukat, buah yang terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Bagian tumbuhan yang terakhir adalah biji. Biji merupakan sesudah ditampilkan video tadi akan dilanjutkan dengan pemaparan materi melalui PowerPoint.
dalam PowerPoint ini Ibu akan menjelaskan. Yang pertama ada tumbuhan pisang. Bagian tumbuhannya itu terdapat buah dan juga daun. Nah, kegunaan dari bagian tumbuhan tersebut yaitu buah pisang itu dapat dimakan. Sedangkan daunnya itu bisa digunakan untuk membungkus makanan. Selain itu juga bisa digunakan untuk bahan kerajinan. Yang kedua, ada gambar pohon kelapa. Nah, di gambar tersebut terdapat yang pertama ada buah, lalu yang kedua serabut kelapa, yang ketiga ada batang pohon kelapa, lalu yang keempat ada daun, yang kelima tulang daun. Kegunaannya, yang pertama, buahnya bisa dimakan dan juga dapat diolah menjadi olahan makanan. Yang kedua, serabut kelapa bisa dibuat sebagai bahan kerajinan seperti kresek. Yang ketiga, ada batang kelapa yang digunakan sebagai bahan bangunan. Yang keempat, ada daun kelapa yang berfungsi untuk membuat kulit ketupat. Dan yang terakhir ada tulang daun, kegunaannya untuk saban sapu lidi. Selanjutnya ada gambar pohon pepaya. Terdapat buah dan juga daun. Buah pepaya sendiri bisa dimakan dan daunnya bisa digunakan untuk olahan sayuran. Yang keempat ada gambar belimbing wuluh yang buahnya bisa untuk bahan penyedap makanan ataupun sebagai bahan masakan. Dan yang kelima ada gambar ubi atau ketela rambat. Akarnya yang menggelembung atau membesar bisa digunakan untuk olahan makanan sehari-hari ataupun makanan pokok. Sedangkan daunnya bisa dimakan. Nah, selanjutnya, adakah yang belum dipahami mengenai video pembelajaran dan juga materi mengenai PowerPoint? Nah, sekarang ada pertanyaan dari Nanda. Ulangi ya pertanyaannya. Bagaimana tumbuhan itu mendapatkan makanan? Nah, tumbuhan itu mendapatkan makanan dari akar. Akar itu menyerap air dari dalam tanah, kemudian dibawa ke daun. Nah, dalam daun sendiri terdapat karbon dioksida dan air, kemudian diproses oleh sinar matahari. Nah, proses tersebut dinamakan proses fotosintesis. Kemudian hasil dari fotosintesis sendiri berupa glukosa, oksigen, dan juga air. Oksigen yang dihasilkan kemudian dilepas melalui stomata. Nah, begitulah caranya tumbuhan mendapatkan makanan. Apakah ada pertanyaan yang lain? Sekarang, kalian melakukan percobaan sederhana yang bernama praktikum menanam biji. Kalian bisa melakukan secara berkelompok. Di sini saya sudah membentuk kelompok sesuai dengan urut absen, yaitu nomor absen 1 sampai dengan nomor absen 5.
Lalu dilanjutkan nomor absen 6 sampai dengan nomor absen 10. Dan selanjutnya. Sekarang kalian dengarkan ya mengenai apa yang dapat kalian lakukan selama praktikum menanam biji ini. Yang pertama, kalian bisa mengisi wadah dengan menggunakan tanah, atau kalian juga bisa menggunakan media lain seperti kapas ataupun sekam. Dan yang kedua, kalian menanam bijinya menggunakan biji kacang hijau yang sudah kita sepakati sebelumnya, yaitu 1 gelas berisi 10 biji kacang hijau. Yang ketiga, simpan tanaman dan beri jarak. Tujuannya agar saat tanaman tumbuh tidak berdempetan. Yang keempat yaitu siram dengan air secara teratur pagi dan sore. Pagi bisa dilakukan selama antara jam 6 sampai dengan jam 10 pagi. Kemudian sore bisa kalian lakukan antara jam 3 sampai jam 6 sore. Kemudian kalian letakkan gelas yang sudah diisi biji kacang hijau di dekat sinar matahari. Lalu kalian bisa amati pertumbuhannya dari hari ke hari sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, waktu yang kita tentukan itu selama 4 hari. Dari hari ini, hari Senin, sampai dengan hari Kamis besok. Lalu kalian bisa mengukur panjang daun, panjang batang, panjang akar, jumlah daun yang tumbuh pada tanaman kacang hijau. Dan yang terakhir, hasil tersebut tuliskan pada tabel pengamatan. Nah, sekarang kalian siapkan alat dan bahannya. Apa saja sih alat dan bahannya itu? Baik, jika kalian tidak tahu, saya sebutkan satu persatu alat dan bahannya. Yang pertama, ada gelas aqua, lalu ada biji kacang hijau, ada media tanah, alat tulis, dan juga alat tulis untuk menulis hasilnya. Sekarang kalian buatlah laporan mengenai praktikum menanam biji yang telah dilakukan. Laporan dibuat sesuai dengan ketentuan yang telah dikirim melalui WhatsApp grup kelas. Kalian tinggal mengisinya saja sesuai dengan petunjuk pengisian. Jangan lupa laporannya ditulis dalam kertas folio. Nah, sekarang kalian bisa mempresentasikan hasil dari laporan praktikum menanam biji. Kalian bisa maju satu persatu dan sekarang kalian bisa mempresentasikan hasil laporan praktikum menanam biji. Sekarang ditunjuk ya perwakilan tiap kelompok. Nah,
Nah, bagus sekali laporan dari Diva. Laporannya sudah bagus, sudah terstruktur, dan juga penyusunannya rapi. Sekarang, Ibu akan memberikan kesimpulan mengenai praktikum menanam biji yang telah kalian lakukan ini. Kesimpulan dari praktikum menanam biji kali ini yaitu tanaman kacang hijau cepat mengalami pertumbuhan dikarenakan tanaman tersebut rutin disiram dan ditanam di media yang subur seperti pupuk dan media sekam, dan juga media yang subur tersebut mempunyai banyak nutrisi yang bagus diperlukan untuk tumbuhan, sehingga pada hari terakhir terbukti sudah tumbuh menjadi tumbuhan yang utuh, terdiri dari akar, batang, daun, dan juga kecambah. Baik, sekarang kalian bisa mempresentasikan hasil laporan praktikum menanam biji. Sekarang ditunjuk ya perwakilan tiap kelompok. Nah, bagus sekali laporan dari Diva. Laporannya sudah bagus, sudah terstruktur, dan juga penyusunannya rapi. Sekarang, Ibu akan memberikan kesimpulan mengenai praktikum menanam biji yang telah kalian lakukan. Ini kesimpulan dari praktikum menanam biji kali ini yaitu tanaman kacang hijau cepat mengalami pertumbuhan dikarenakan tanaman tersebut rutin disiram dan ditanam di media yang subur seperti pupuk dan media sekam, dan juga media yang subur tersebut mempunyai banyak nutrisi yang bagus diperlukan untuk tumbuhan, sehingga pada hari terakhir terbukti sudah tumbuh menjadi tumbuhan yang utuh, terdiri dari akar, batang, daun, dan juga kecambah. Baiklah anak-anak, setelah semua yang dipelajari pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran ketiga pada pagi hari ini, ayo salah satu membacakan kesimpulan. Coba Mbak Raya sampaikan hasil kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Ya, betul sekali Mbak Raya. Apa yang dikatakan Mbak Raya tadi sudah benar ya anak-anak. Beri tepuk tangan untuk Mbak Raya. Ya, hari ini kita tadi sudah mempelajari tentang bagian-bagian pada tumbuhan, yaitu ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, ada biji. Kemudian tadi kita sudah mempelajari juga fungsi bagian tumbuhan, yaitu ada akar yang berfungsi untuk menyerap air dan mineral, kemudian ada batang yang berfungsi untuk mengalirkan zat hasil fotosintesis, kemudian ada daun untuk fotosintesis, kemudian ada bunga untuk menghasilkan biji, dan buah sebagai pelindung biji. Kita tadi juga sudah mempelajari manfaat tumbuhan bagi kehidupan sehari-hari. Apa saja sih manfaat tumbuhan bagi kehidupan sehari-hari? Tadi ada salah satu contoh ya, ada salah satu contoh manfaat tumbuhan bagi kehidupan sehari-hari, yaitu pohon kelapa. Apa kalian masih ingat? Ya, tadi di dalam pohon kelapa bagiannya itu terdapat buah, sabut batang, dan tulang daun pada pohon kelapa yang sangat bermanfaat bagi kehidupan ternyata ya. Dari pembelajaran hari ini kita menemukan banyak sekali hal baru dari makhluk hidup di sekeliling kita, salah satunya tumbuhan. Yang tanpa kita sadari, tumbuhan memiliki banyak sekali manfaat. Jadi kita harus selalu melestarikan makhluk hidup di sekeliling kita. Setelah mempelajari keberagaman makhluk hidup, apakah perasaan anak-anak semua senang? Ya,
Apakah semua sudah paham dengan materi yang disampaikan pada pagi hari ini? Coba angkat tangan, apa yang belum dipahami? Ya, Mbak Nisa. Mbak Nisa ingin ada yang ditanyakan? Silahkan, Mbak Nisa. Baik, Mbak Nisa. Ibu akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nisa. Apa saja manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup secara luas? Banyak sekali sebenarnya, Mbak Nisa. Ibu akan menyebutkan beberapa hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tumbuhan sebagai sumber oksigen dan menyerap karbon dioksida. Kemudian sebagai obat-obatan, terus mengurangi polusi udara, terus yang terakhir ada mencegah longsor. Apakah sudah dapat dipahami, Mbak Nisa? Ya, baik. Sekarang coba sebutkan materi apa yang paling kalian sukai dalam pembelajaran tadi. Coba Mbak Citra, silahkan. Memang mempelajari fungsi tumbuh-tumbuhan itu menyenangkan ya Mbak Citra, karena kita menjadi karena kita menjadi mengerti apa saja fungsi di setiap bagiannya. Setelah pembelajaran ini, anak-anak diminta mengerjakan tugas yang akan dikirim melalui WA Group. Untuk pengumpulannya dikumpulkan pada hari Senin ya. Setelah tadi melihat soal, maka jika setelah ini kan ada penilaian. Jika nilainya itu kurang dari KKM, maka anak-anak bisa melakukan remedi. Dan untuk anak-anak yang sudah mencapai KKM, nanti bisa mengerjakan lembar pengayaan. Kemudian materi pada minggu depan adalah tema 3, subtema 2, pembelajaran keempat ya. Jangan lupa belajar anak-anak, karena minggu depan Ibu akan memberikan kuis. Tetap taati protokol kesehatan ya, jaga kesehatan. Sampai bertemu besok anak-anak. Pembelajaran hari ini kita akhiri. Untuk mengakhirinya, kita menyanyikan lagu daerah dari Papua bersama-sama ya. Mari kita nyanyikan. Ya, sekian pembelajaran dari Ibu. Bila ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. Ya, silahkan Ketua Kelas memimpin doa.
Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.